Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita? Pasti kita bersukacita. Sebab saya dan saudara dipilih Tuhan di rumah Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Banyak orang di luar sana tidak ada kesempatan untuk memuji Tuhan. Tetapi kita pada saat ini kesempatan yang baik. Biarlah hati kita tetap memuji memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang kebahagiaan, siapa sih yang tidak mau bahagia? Amin saudara. Tidak ada orang yang tidak mau bahagia. Semua orang mau bahagia, termasuk saya ya saudara. Tetapi untuk bahagia itu, meraih bahagia itu, saudara tidak suka sebenarnya. Ya, tidak ada yang suka. Karena Tuhan sudah pilih kita, pasti Tuhan akan jamin kehidupan kita bahagia. Lalu pasti ada pertanyaan begini, saya belum bahagia, pernikahan saya belum bahagia, hidup saya juga belum bahagia. Ada begitu pernyataan seperti itu saudara. Ya. Ada orang mengukur kebahagiaan itu dengan harta kekayaan yang berlimpah. Ada orang diukur dari setiap dia mendapatkan wow dalam dunia ini. Tetapi kebenaran firman Tuhan akan mengajar kita pada saat pagi hari ini. Amin saudara. Orang-orang pilihan Tuhan untuk meraih bahagia harus berpatokan dengan firman Tuhan. Di luar firman Tuhan kita tidak dapatkan kebahagiaan. Karena dunia serta kemewahannya serta kekayaan dunia ini kan akan hancur. Apa yang tidak hancur? Firman Tuhan. Amin. Iya, ayo kita sama-sama belajar firman Tuhan. Haleluya. Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama saudara. Dalam Mazmur 65 ayat 4, satu ayat. Kita mau semua membaca, jangan ada yang tidak membaca. Karena kebahagiaan itu ada dalam firman Tuhan. Amin. Saya diberkati, saudara diberkati. Ya. Kenapa kita sering gak diberkati? Ya karena kita juga gak terlalu penting akan firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itu dinyatakan, renungkanlah firman itu siang dan malam. Ada foto GP Harmoni. Katakan firman Tuhan apa saudara? Saudara ingat, ayo kita katakan bersama-sama. Tetapi carilah dahulu. Iya dong.
Yang disuruh Tuhan mendekat kepada Dia. Kata Tuhan bahwa marilah kepadaku yang bertelusur dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini janji Tuhan. Itu kenapa tidak kita gerejanya? Masih pakai otot. Masih pakai apa? Pikiran. Masih pakai apa? Aku diberkati, aku punya ini, aku punya ini. Lupa kita kepada pencipta, yaitu Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tahun 2022 ini keluarga kami sangat bersyukur. Ya, satu diberikan kesehatan. Ya, baik anak cucu kami diberikan kesehatan. Tetap memuji memuliakan Tuhan. Kedua, kami diberikan cucu yang cantik. Ini awal berkat, saudara. Ya, biarpun perjuangan itu luar biasa menurut manusia, tetapi yang luar biasa itu tetap Yesus. Diberikan cucu yang cantik dengan sehat, dan diberikan juga kebahagiaan. Bukan karena kami memiliki deposito atau ada di tabungan, tidak, saudara. Tetapi ada hati yang terus bersyukur, ada hati yang terus memuji-muji Tuhan, ada terus firman Tuhan yang mengingatkan setiap hari. Karena ini menjadi santapan rohani kami setiap hari. Setiap pagi saat memuji Tuhan, saat teduh di hadapan Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ini kita dibentuk, di dalam firman Tuhan ini kita diolah. Mau seperti apa yang Tuhan mau, bukan mau seperti yang kita mau. Tetapi apa yang Tuhan mau? Saya banyak dibentuk Tuhan, firman Tuhan. Mungkin suami saya mengajar saya terbatas, tetapi Roh Kudus itu gak terbatas. Mulai suami saya mengajar saya untuk pelayanan ini, saudaraku, terkadang sakit, gak enak. Tetapi harus kalau terima, harus. Karena di dalam firman Tuhan ada kebenaran yang sungguh. Dikatakan firman Tuhan ini, engkau dipilih dan yang engkau disuruh mendekat. Diam di pelataranmu, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu. Ada kekenyangan di rumah Tuhan. Kekenyangan apa, saudara? Bukan untuk jasmani, tetapi untuk rohani kita. Amin. Kekenyangan rohani. Karena kita dikenyangkan terus, apalagi Bapak Gembala kasih firman. Tetapi ingat, bukan untuk pribadi, mau pribadi kita, tetapi maunya Tuhan. Karena firman Tuhan ini berkata, di dalam rumah Tuhan ini kita dibentuk, di dalam rumah Tuhan ini kita diasah, di dalam rumah Tuhan ini kita dipulihkan, di dalam rumah Tuhan ini kita diberkati. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Iya, di dalam rumah Tuhan semua disingkatkan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan dia mendekatlah. Luar biasa firman Tuhan ini, saudara, kita renungkan. Izinkan Roh Kudus untuk lebih leluasa lagi menerjemahkan. Mungkin saya terbatas, tetapi Roh itu gak pernah terbatas. Kalau hari Jumat kemarin itu luar biasa firman Tuhan mengasah setiap ibu-ibu. Saya mau tanya siapa ibu-ibu yang datang waktu semalam? Yuk angkat tangannya tinggi, saudara, biar Tuhan lihat. Yang datang semalam saat, ya, yang datang ya, yang datang, yang gak datang turunkan tangan, yang gak datang tinggi, saudara. Luar biasa firman Tuhan.
berpengertian kepada Roh Kudus. Nah, sungguh Allah itu Allah yang luar biasa, saudara, yang sempurna, yang ajaib. Dikatakan, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Kiranya kami menjadi kenyang, kata Daud. Ini pengalaman Daud, saudara. Pengalaman Daud ini dituangkan dalam kitab Mazmur ini. Inilah yang perlu disampaikan banyak orang. Kiranya kita dikenyangkan di dalam rumah Tuhan lewat firman Tuhan yang mau membentuk kita supaya kita mau seperti Yesus. Orang yang dipilih Tuhan harus mau seperti Yesus. Karakter, kelakuan, hak kita itu yang kita pertahankan selama ini, hak kita itu bahwa akan dipunahkan, diturunkan. Apa yang ditinggikan? Kristus yang ditinggikan dalam pribadi kita. Jika Kristus kita tinggikan dalam pribadi kita, kita akan dikenyangkan. Full, saudara, full. Kalau kita isi air ke dalam gelas, itu air itu akan tuh sampai melimpah. Begitu. Tapi mari turunkan hakmu itu. Tuhan gak mau hak itu untuk naik kepada mesbah Tuhan. Yang naik yang pujian sembah kita kepada Dia. Itu yang naik. Itu sebabnya, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hidup tanpa Tuhan itu pasti banyak celakanya. Hidup di luar Tuhan itu banyak masalah. Tetapi hidup bersama Tuhan, Tuhan kasih terus jalan keluar. Ada masalah, Dia beri jalan keluar. Ada persoalan, kasih jalan keluar. Inilah pilihan Tuhan. Ditanggung jawabi, ditentukan. Jadi jangan takut. Saya dan saudara dipilih Tuhan. Semua ditanggung Tuhan. Semua diperhatikan Tuhan. Kita gak perlu ragu, karena Dia sudah jamin hidup kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Tahun 93 mulai kami melangkah Tuhan, saudara. Secara manusia mungkin saya berpikir tanpa gaji, bayangkan merintis tanpa gaji, bisa nyampe hidup. Saya, saudara, mulai dari lahir sampai saya katakan dari dewasa sampai menikah, saya orang yang dimanja orang tua saya, khususnya bapak saya. Tapi syukur saya dapat suami yang pengertian kepada diriku. Kalau tidak berbudi malu, hancur saya rasanya. Tapi saya bersyukur. Ya, mulai akal pikiran saya bekerja. Yang berpenghasilan saja saya bisa. Apalagi yang tidak berpenghasilan, gimana bisa? Dan bayar. Tetapi kebahagiaan itu tidak pernah habis. Karena apa? Karena firman Tuhan ini menjadi ketentuan dalam hidup kami. Karena firman Tuhan ini banyak mengubah sifat-sifat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sifat-sifat mungkin katakan kecokakan, kesombongan, ataupun yang tidak mematuhi firman Tuhan banyak, saudara. Tapi mulai dipadamkan oleh Roh, mulai dikikis, dibentuk, sampai sekarang pun masih saya bilang, Tuhan, belum ada yang berbuah. Setiap tahun akhir saya mulai menghitung-hitung, gak ada yang berbuat. Inilah kesadaran yang di dalam Tuhan. Bukan kita bilang, aku sudah berbuat ini Tuhan, aku sudah berbuat ini, kenapa harus begini? Bukan. Tetap saya berkata, belum ada yang berbuat buat keselamatan yang kau jaminkan bagiku. Tetap saya berkata seperti itu, saudara. Belum ada yang Tuhan yang bisa berbuat banyak
yang tidak kerjaan. Karena salib Kristus kita bisa menikmati hidup. Amin saudara. Karena keselamatan loh saudara. Mungkin kalau kita tidak mengenal salib Kristus, kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi karena salib itu kita diselamatkan, kita dicabut. Nah, inilah yang pertama saudara saya sampaikan. Mengenal kebahagiaan itu kita yang ciptakan. Bagaimana kita menciptakan? Ya, kebahagiaan itu kita yang menciptakan. Kenallah firman Tuhan, pahamilah firman Tuhan, mengertilah hukum-hukum dalam firman Tuhan, maka kau akan berbahagia di dalam rumah. Bukan karena kemewahan, bukan karena harta, bukan karena kekayaan, bukan saudara. Mengerti akan firman Tuhan, dekat kepada Tuhan, di sanalah terciptalah kebahagiaan keluarga, kebahagiaan yang membawa damai sejahtera, kebahagiaan yang kita nikmati. Yang kedua saudara, kita melihat kitab Yakobus. Yakobus yang pertama ayat 25. Apa sih orang yang bahagia? Ya kan? Kita akan baca bersama-sama 2, 3 ya. Tetapi garis bawahi, ia akan berbahagia oleh karena perbuatannya. Karena apa? Melakukan hukum-hukum firman Tuhan. Tetapkanlah dalam keluarga kita ada hukum-hukum firman Tuhan, maka kita akan berbahagia. Amin saudara. Jangan hanya kita dengar setiap minggu, setiap bulan kita dengar, tapi kita abaikan. Tetapi hari ini, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu firman Tuhan, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan yang bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Gampang dimengerti saudara. Mari buka Roh Kudus, kesempatannya berperan, karena dia berperan lebih sempurna daripada apa yang saya sampaikan. Karena dia memiliki kepekaan yang luar biasa. Karena hukum di dunia ini nggak pernah benar saudara. Di pengadilan pun hukum nggak ada yang benar. Kalau ada duit, uang, yang benar itu pun belum tentu benar. Tetapi yang salah ini benar. Tetapi hukum Tuhan tidak seperti itu. Itu sebabnya baca firman Tuhan dikatakan teliti. Jangan asal dibaca, habis, hilang, gak ada tinggal, semua di luar, gak ada yang ke dalam masuk. Kan kita dikatakan teliti, teliti hukum-hukum itu. Coba kita rubah cara keluarga kita untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk menyantap firman Tuhan ini, saudara. Rubah dulu. Yuk setiap pagi duduk suami istri berdoa, bersama anak berdoa, baca firman Tuhan, teliti, renungkan hukum-hukum Tuhan. Apa yang disampaikan Tuhan bagi kita setiap pagi? Apa yang diberikan firman bagi kita setiap pagi? Santapan apa itu? Yang enak, yang gak enak pun kita akan teliti, dan kita izinkan Roh Kudus untuk sempurna, untuk menjabarkan ke dalam kehidupan kita. Karena dikatakan firman Tuhan, Roh Kudus itu membantu kita.
sempurna memahami akan firman Tuhan. Jadi kita perlu memahami, dan hukum itulah yang diperkenankan oleh Tuhan. Nah, banyak orang, saudara, katakanlah di luar dari jemaat kita, memahami, meneliti firman Tuhan ini nggak mengerti, saudara. Karena apa? Karena roh itu kurang berperan. Tetapi jika Roh Kudus itu tinggal dalam kita, orang yang sudah dipilih Tuhan itu gak tergoyahkan. Ada pun tantangan, ada pun masalah, dia gak akan kendor, dia gak akan mundur, dia tetap maju. Karena apa? Roh Kudus itu lebih dahsyat. Dia gak mau orang alih, gak mau maju mundur kena, saudara. Tetapi kita maju terus bersama dengan dia, bersama dengan Roh. Kita diperlengkapi, kita dibuat mengerti, mata rohani kita itu dibuka lebar untuk kita memahami rencana dan kehendak Tuhan. Dan saya yakin, karena zaman ini zaman now ya, saudara. Jadi orang Kristen pun banyak. Kristen now sekarang yang gak memahami akan kebenaran Tuhan. Bukan berarti gembala itu gak memiliki pergumulan banyak, saudara. Tidak terkatakan banyak. Tetapi mulai kami mengikut Tuhan, tidak pernah pun ada dari perkataan kami yang keluar. Kenapa begini? Oh, seperti kata Pak Yakub, bila perlu kasih porsi di sisi kiri kananku itu. Silakan kau percobaan datang, silakan masalah datang. Karena apa? Karena kita udah mengenal Yesus. Karena kita udah tahu Yesus gak pernah tinggal diam. Amin. Karena dia gak pernah tinggal diam, saudara. Itu sebabnya jangan terus tusuk sana sini, sehingga gak bisa kita dibentuk oleh Roh Kudus. Gak bisa kita dipimpin. Karena gak bisa berdoa. Saya dibebaskan Tuhan, saudara. Akhir dari tahun 2021 bulan 12, sepertinya aku ini gak mampu. Ya, karena apa? Banyak ke telingaku ini macam simbolis, aku bilang berbisik-bisik. Banyak, saudara, gak tahu tak dari mana-mana aja. Sepertinya aku ini salah duduk, salah berdiri. Aku bilang gini sama Tuhan, Tuhan, lalu apa yang mau aku lakukan? Aku bilang gini sama suamiku, penat hidup ini. Terus segeralah aku diangkat Tuhan. Sama anak-anakku juga bilang, apa anakku bilang, belum Mak, belum, masih banyak tanggung jawab. Yang aku kerjakan apa, saudara? Aku hanya duduk di kaki Tuhan, menangis seperti anak kecil. Bebaskan aku Tuhan dari belenggu itu, bebaskan. Aku tidak mau. Bebaskan. Saya tidak begitu sama Tuhan. Terjadikah, saudara? Setiap panggilan meraup. Terkadang aku lupa lihat nih, udah terlambat aku mau 2 pagi, padahal masih setengah 4. Kulihat sampai jam 6 baru. Tadi jam berapa nih? Berjam-jam aku di kaki. Minta Tuhan tolong aku. Dibebaskan, saudara, aku terlepas. Aku renungkan firman ini. Aku baca firman ini. Kau bisa bahagia, kata Tuhan. Baca ini firman. Nanti kita sekaligus untuk berdoa, saudara, untuk mendukung dan menopang hal berbahagia di tengah saudara. Saya menyampaikan topik pemerintahan hal yang sedang diajarkan, dipasarkan, ditentukan, dan hendaklah orang-orang percaya akan melakukan. Perhatikan ini baik, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata begini,
dan aku mendengar suara yang nyaring dari surga. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaannya Dia yang dipilih, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siap dan mau di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai kepada keselamatan itu di dalam maut. Maksud saudara, kita sebagai jemaat Tuhan diajar untuk menjadi hidup di dalam pemerintahan Allah. Katakan amin. Shalom saudara-saudara. Bukan soal minggu, dengar baik ini saudara. Bukan. Tetapi saudara harus diajar. Jikalau kita berkata tiap langkahku diatur oleh Tuhan, tiap langkahku dipimpin oleh Tuhan, dipimpin untuk masuk di dalam pemerintahan Allah. Amin saudara. Saudara harus tahu hari ini soal pemerintahan Allah terdiri daripada kuasa. Katakan amin. Shalom saudara-saudara. Hendaklah saudara-saudara mengerti tentang semua apa yang dikerjakan Allah dan dirancang di dalamnya ketika saudara dipanggil. Bukan kehendakmu, bukan perkataanmu, bukan sesuatu yang saudara maksud di dalamnya, supaya setiap kita ini sesungguhnya ini, perhatikan baik-baik saudara-saudara, adalah supaya Allah dalam pimpinan rohnya untuk mempergunakan hidupmu, tiap langkah, tiap perkataan, tiap apapun saudara mau kerjakan ke depan. Ini yang menjadi anak-anak Allah. Shalom saudara-saudara. Dan ini ketentuan dari Allah. Perhatikan baik saudara-saudara, supaya hidup kita ini bukan mau-maunya, dan bukan emosimu, dan bukan maumu di tengah setiap kehidupan. Kalau kita berbicara hari ini pemerintahan Allah adalah roh Allah yang akan memerintah hidupmu, dan roh Allah yang akan memerintah secara hidup masa bagi orang-orang percaya dengan baik saudara-saudara untuk melakukan kehendaknya. Karena dalam pemerintahan pekerjaan Allah atau pemerintahan Allah ini bukan soal makan dan minum. Soal makan dan minum secara otomatis menjadi bahagiamu, bahkan berkelimpahan itu. Shalom saudara-saudara. Asalnya kau begini. Di tengah kebenaran yang dimaksud adalah supaya kita ini semua menjadi pelaku-pelaku firman. Yang dimaksud adalah berjalan mengerjakan dari semua pekerjaan-pekerjaan Allah, karena pemerintahan Allah sekarang ini sudah berjalan. Amin saudara. Hendaklah pemerintahan Allah itu ada padamu, bahagian yang engkau akan kerjakan, dan mencakup apa yang disampaikan oleh firman Tuhan adalah kebahagiaanmu. Kebahagiaanmu. Maka hari ini ada 4 hal yang akan disampaikan oleh firman Tuhan sesuai dengan yang kita baca ini. Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14 berkata begini saudara-saudara. Yang pertama adalah perihal keselamatan. Itu dulu maksudnya. Tidak ada orang-orang yang diselamatkan untuk ikut di dalam pemerintahan. Shalom. Saya harus ulangi ini saudara-saudara. Tidak ada orang yang belum diselamatkan turut di dalam pemerintahan. Tetapi adalah orang-orang yang diselamatkan itu harus masuk dalam pemerintahan. Karena oleh roh. Sebab pemerintahan adalah terdiri daripada kuasa, bukan dari kata-kata manusia. Saya itu saudara-saudara, cara kita untuk memerintah kelak akan dibuat menjadi sesuatu kerajaan, menjadi suatu kerajaan saudara. Di tengah berjemaat ini adalah bahwa saudara-saudara memang harus dipimpin roh,
Kalau saudara-saudara sudah dipimpin Roh, menjadi berkat. Kalau saudara-saudara sudah dipimpin oleh Roh, adalah menjadi pekerja-pekerja Allah. Amin, saudara. Dan kalau saudara sudah dipimpin oleh Roh, semua Roh Allah akan memimpin kehidupan kita. Dengan saudara, Shalom, bagaimana dipimpin oleh Roh Allah? Saya dalam sepekan ini, mulai dari hari Selasa, saya sudah menghadap Allah tentang firman yang akan disampaikan. Perhatikan baik saudara-saudara, ya. Saya mendapatkan jawaban dari itu. Jawaban itu adalah sama seperti saya dulu berdoa untuk gedung gereja ini dibangun. Lalu, ya seperti ini apa yang kulihat itu. Dibangunlah begitu besar dan megahnya. Aku lihat, aku datang dari depan sampai ke belakang. Luar biasa bangunan pekerjaan itu dulu. Dan jadilah sekarang. Saya sedang berdoa saudara supaya saudara tahu. Saya ini sedang berdoa untuk misi beritakan Injil ke kota-kota yang ada di Tapanuli dulu. Sampai ini saudara. Saya masih berbicara soal keselamatan itu adalah supaya keselamatan itu sebenarnya bukan menjadi terhiring bagi orang-orang Kristen. Tidak. Saudara tahu, yang adalah dengan baik ini saudara-saudara. Setiap firman pun yang aku sampaikan kepada saudara-saudara, kalau saudara adalah orang rohani, akan nyaman dan berbahagia. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, saudara akan menilai diri. Menjadi orang yang diselamatkan itu juga sekaligus adalah bahwa engkau menangkap ini firman. Tetapi kalau tidak, saudara-saudara, kupingmu akan menjadi bengkak. Dengan kata lain, kau mesti keluar saat firman ini akan disampaikan, karena dia tidak cocok. Puji Tuhan kalau saudara-saudara ada dengan baiknya. Shalom. Karena memang sebagai orang-orang yang diselamatkan harus diisi dengan firman. Dalam ketentuan hari ini soal keselamatan, maka mimpiku dijawab oleh Tuhan. So, bagaimana saya memulai pemberitaan Injil ke Tapanuli, saudara-saudara? Pada hari Jumat, saya ikut yang namanya Rakernas PPTSB Sedunia. Di dalamnya orang yang ikut seminar itu ataupun yang ikut Rakernas itu ada 2 bupati, ada dari Kejaksaan Agung, pembesar-pembesar semua dari Jakarta dan dari Medan, tokoh-tokoh Sinaga yang ada sedang menyampaikan rapat kerja dan rapat kerja untuk ke depan dan lain sebagainya. Aku sedang membawa kerajaan Allah. Shalom saudara. Kerajaan Allah itu bagaimana untuk menyesuaikannya di tengah-tengah orang yang sedang berbicara tentang dunia. Perhatikan ini baik. Karena namanya hamba, maka aku percaya Roh itu yang beracara. Maka tepat pada waktu dengan baik saudara-saudara, hanya terakhir setelah selesai acara, ketua umum itu berbicara begini. Jadi kita akhiri dalam doa. Di sini ada teman saya, mulai dari SD. Saya senang supaya beliau yang memimpin ini doa penutup. Dia berbicara adalah mengatakan kepada saya. Dan karena sudah selesai, kita tutup acara. Dia ketok meja sidang dan saya serahkan kepada Amang Pendeta Maruli Sinar. Saya pun maju ke depan untuk menuju. Saudara tahu, biasanya kalau doa-doa biasa adalah menutup, tetapi kerajaan Allah masih saya sampaikan saudara. Di dalam doa, bagaimana hikmatnya ialah dengar baik. Hasilnya ada 4 orang yang berkata untuk menuju misi, dan 2 orang spontan dia untuk memberi. Dan yang satu lagi dia katakan hari Selasa aku transfer ke rekening. Hari Selasa ya, Amang Pendeta ya.
Shalom. Ini masih hari Minggu ya? Iya, hari Selasa. Nanti kalau ada yang saudara punya keinginan untuk tahu berapa, saya juga belum tahu ini saudara-saudara. Hari Selasa saya beritahu. Jadi pada hari Rabu ada kebaktian komsel kita. Shalom saudara. Shalom. Iya. Jadi dengan semua pernyataan ini aku doakanlah. Sebenarnya mata itu terbuka. Ada orang yang sedang sakit, stres di dalam. Sudah lumpuh karena beberapa tahun yang lalu saya bertemu dan satu kamar dengan beliau di waktu lupis. Lalu sudah saya salam dia. Saya mau doakan terganggu nanti ini semua. Catatlah nomornya, singkatnya adalah saya akan layani hari Senin. Amanda, kita doa lewat telepon. Oh iya Mbak, iya. Dengan baik ini saudara-saudara. Dan ada orang yang datang mendampingi dia sembari untuk mengatakan karena dia bekas ketua di dalam sumut satu di Medan. Dia berkata begini, Abang pendeta, apa ya, supaya didoakan kau ketua itu kira-kira saudara-saudara. Yang aku akan sampaikan kepada saudara-saudara bagaimana sebenarnya pekerjaan roh. Begitu saya buka mata saya berkata kepada Allah hal soal hak paten. Saya berbicara apa yang dilakukan. Jadi ternyata ada orang konkret. Saya ini mata terbuka dan aku lihat juga di dalam rakernas itu adalah ada banyak mereka yang terbuka tidak ikut berdoa. Ya harus diberitahu kepada saudara-saudara, tapi itulah keadaannya. Maka mendekati mereka, mendekati para penasihat pusat ini. Baru ditutupnya matanya, memberkati. Tuhan nyatakan sesuatu. Dengan berdoa untuk kedua kami ini, untuk bungkusnya Tuhan supaya kuat. Mengarah mata kepada yang ada sudah pada datang mau kanan, karena makanan untuk terakhir. Dan aku akhirnya suatu bicara dalam kesopanan. Hingga kepada mubes bulan 10 mereka sudah menentukan kepanitiaan supaya mereka semua. Yang aku katakan pada singkat dalam kesimpulan yang pertama dari keselamatan itu, di sana tidak ada dibicarakan soal keselamatan, tetapi soal membangun persekutuan mereka atau persekutuan kami sebagai warga Sinaka di dalam PPTSB yang akan melaksanakan mubes ke depan. Itu saya doakan dengan ketentuan begini, supaya semua ini ya Tuhan, apapun yang dirancang di tengah penelitian dalam mubes yang akan datang, supaya menjadi kerajaan mula yang dipekerjakan, dibangun dan dibangkitkan oleh kami semua dari semua Sinaga yang sudah ada di tempat ini. Mari kita berikan tepuk tangan. Kedua, saya harus beritahu karena firman ini sedang berbicara di tengah menerima urapan baru. Dia yang diurap. Ternyata begini saudara, saya akan katakan soal pemerintahan Allah kalau tidak mendapat urapan, shalom, dia tidak akan dipakai untuk memimpin. Karena orang dunia, termasuk orang dunia itu maksudnya adalah hari-harinya lebih banyak soal cari makan daripada mencari kehadiran Allah. Perhatikan Pak, aku mengungkapkan ini kepada sidang jemaat Tuhan adalah supaya nanti dan mengejar kerajaan Allah. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kejarlah kerajaan Allah, katakan amin. Ada 70-80 tahunnya. Masa pemberani itu begini. Kalau sudah lewat daripada 80, sudah tidak bisa lagi menggigit tulang-tulang. Semangat pun sudah pudar. Mata berabung. Soal mengejar daripada urapan baru pasti lebih macet. Itu hari ini akan kukatakan kepada saudara-saudara, urapan baru yang perlu itu adalah
mulai dari sekarang supaya saudara bisa memimpin. Kata firman Tuhan berkata begini. Mazmur pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 berkata begini, saudara. Akulah yang melantik rajaku di Sion. Katakan amin. Maksudnya hanya Allah yang bisa melantik. Dan itulah urapan baru. Amin, saudara. Dan itu berbicara soal pemerintahan Allah, kerajaan Allah. Aku percaya begini, saudara-saudara, kalau kerajaan Allah itu sudah dibangun dan engkau sudah dilantik, dan itu akan terus berjalan maju. Tapi kalau belum, itulah yang dikatakan oleh gembala, maju mundur, maju kena, mundur kena, maju mundur, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Habis waktu itu ya, saudara. Habis waktu itu apa adalah semua membawa gosong diri. Dan dirimu sedang dibawa kepada alam yang dekat kepada maut, kesusahan belaka. Betapa berbahagianya saya, saudara-saudara, pada semalam ini. Karena begitu spontan, hanya 4 yang saya jumpai. Apa kira-kira Pak Pendeta? Hanya misi saya. Saudara tahu? Salah satu bupati. Ini dulu, semua yang di dompetnya itu tas. Ya ada lekong, ada nanti datang dia. Cabut begini, saudara-saudara. Aku katakan begini, saya bukan meninggikan hati. Memang untuk pekerjaan Allah. Dengan baik ini, saudara-saudara, semua manusia yang ada di bumi ini tempat. Karena semua banyak manusia, saudara-saudara, hanya mengkonsep berkat Allah untuk dirinya, untuk kekayaannya, untuk megah-megahnya. Dia sadar itu. Dia sadar. Karena juga dia saya tegur, saudara-saudara. Tegurannya begini. WA sama bupati kenapa tidak pernah berbalas? Aduh, maaf teman-teman, memang sibuk kali rupanya menjadi bupati ini, Bang. Iya, sampai WA pendeta pun tidak bisa dibalas. Dia terlalu maaf pendeta. Mulai ke depan sampaikan di WA aja kalian bagaimana misi itu. Nanti akan kusambungkan dengan Bupati Tobas. Ya kan? Karena dia pun enak pasti sudah mendengarkan ini. Yang aku bangunkan adalah kerajaan Allah, bukan kerajaan sinaga atau kerajaan pribadi. Siapapun kalau mengenal tentang pekerjaan Allah dan tentang Yesus Kristus akan bergetar hatinya kalau dikatakan misi dan pelayanan. Ketiga, saya sampaikan kepada saudara-saudara adalah pemerintahan Allah kita. Saya mau terjemahkan di tengah saudara-saudara karena saya sudah sampaikan tadi seperti ini. Karena dikatakan di situ, engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Shalom, saudara. Saya mau buka rahasia, ini sudah saat. Saya memiliki kesaksian hanya semalam di dalam rakyat nasib. Bos-bos semua mantan bupati ada di situ juga. Saya menyampaikan bagaimana sebenarnya produktivitas dalam aktivitas kita untuk membuat semua apa yang ada pada kita, potensi dan segalanya akan membuat adalah berkembang. Kata si mantan bupati. Ya, satu hal yang baru itu, saudara-saudara. Seringkali kan di sama kita ini, saudara-saudara. Ini saya mau beritahu, ya. Boleh kan dikerjakan? Boleh, saudara-saudara. Oh, kerajaan Allah, iya, kerajaan Allah juga boleh utama. Tetapi setelah itu juga kita boleh bekerja. Maksudnya, saudara-saudara, lahanmu kan sering kosong. Kenapa sih kalau ditanam?
dan pikirkan lahan yang lain. Orang Chinese membuatnya adalah di dalam polybag dan lain sebagainya. Jangan dibiarkan lahan begitu seperti itu, saudara-saudara. Dan potensi yang ada pada Shalom, saudara-saudara, Shalom yang dimaksud dengan potensi itu, cobalah berpikir bagaimana untuk mengolah agar keluarga bahagia. Jangan kau bawa tidur. Anak Tuhan, dengarkan ini. Jangan kau bawa mabuk. Jangan kau bawa bersilaturahmi dengan orang-orang dunia dan jahat. Kau akan terseret menjadi orang baik. Tetapi menjadi ketentuan adalah berbicara dengan orang-orang yang berhasil. Satu hal saya mau beritahu kepada saudara-saudara, bersama-samalah bersekutu dengan orang-orang rohani. Amin, saudara. Maka waktu-waktu kita ini dengan baik-baik, saudara-saudara, adalah untuk Tuhan dan untukmu di dalam sesama. Sebelum Yesus Kristus datang kali yang kedua. Untuk yang keempat, Kristus yang diurapi mengurapi kita dengan baik, saudara, supaya kita menjadi hamba Allah. Jangan mundur lagi. Katakan amin. Menjadi jemaat Tuhan, jangan mundur. Menjadi anak-anak Tuhan, jangan mundur. Kalau mundur, menjadi anak simbolis. Hanya dua yang mau menguasai di dalam dunia ini. Saudara tahu? Allah dan simbolis. Ada yang tidak hormat. Oh iya, simbolis itu bahasa biasanya apa ya? Baklon, iblis. Bahasa biasanya apa itu? Cepat-cepat. Haleluya. Hanya yang ini. Gontok-gontokan. Shalom, saudara. Yang mau saya sampaikan kepada saudara-saudara adalah urapan itu dengan baik. Tidak akan mungkin iblis bisa untuk mengapa-apa. Oh, nggak bisa. Saya melihat di dalam kebangunan rohani, di dalam saya juga saya menyampaikan firman Allah. Iblis itu nggak berani